Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuningsih dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Blitar akan menjelaskan materi yang berjudul Bioteknologi Lingkungan. Apa itu bioteknologi lingkungan? Bioteknologi lingkungan adalah pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air, maupun sedimen. Peran bioteknologi dalam bidang lingkungan. Dalam khasanah perkembangan ilmu-ilmu lingkungan, penerapan bioteknologi masih sangat luas dalam kegiatan penelitian maupun penerapan hasil penelitian di lapangan. Seperti juga sejarahnya bioteknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi lingkungan menjadi hal yang relatif baru, sehingga semua orang tertarik dan mencoba menerapkan kajian ini dalam beberapa permasalahan yang dihadapi manusia. Bioteknologi dapat berperan dalam membantu mempertahankan sumber daya alam dan ekosistem. Di samping itu, bioteknologi juga dapat mencegah kerusakan dan merestorasi kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan mikroorganisme hasil rekayasa genetik melalui teknik rekombinan DNA, organisme hidup atau bagian-bagiannya akan mampu mendekomposisi senyawa toksik dalam air, udara, tanah, buangan padat, dan buangan industri. Bioteknologi modern memberikan hasil yang lebih baik dan murah dalam membersihkan deposit beracun dan pencemaran. Bioteknologi lingkungan di Indonesia. Pada tahun 1985, membentuk Komisi Nasional Bioteknologi guna melaksanakan kebijakan pemerintah tentang bioteknologi yang ditetapkan sebagai prioritas dalam pengembangan bangsa. Bioteknologi merupakan hasil revolusi ketiga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolahan limbah pada awalnya ditemukan melalui ekologi yang didukung oleh ilmu dasar lainnya di bidang biologi, misalnya botani, biokimia, taksonomi, dan lain-lain. Temuan dari survei ini kemudian dibuat kultur dan diuji efektivitasnya untuk kemudian dijadikan sediaan jika sewaktu-waktu diperlukan bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam pengolahan limbah, jasad biologi pada awalnya bukan hal yang menarik bagi orang teknik. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Teknik pencemaran lingkungan. Akibat buruknya kegiatan di alam yang mencemari lingkungan, terutama air dan tanah pada bidang pertanian, perlu menetralisir dengan beberapa teknologi. Yang pertama, ada bioteknologi. Yang kedua, metode anaerobik. Yang ketiga, metode fisik. Yang keempat, ada metode membran. Yang kelima, metode oksidatif. Dan yang keenam, ada teknologi daur ulang. Bioteknologi limbah. Ada karakteristik limbah cair, limbah padat, COD, dan BOD. Limbah. Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.
atau bisa dibilang sisa suatu usaha atau kegiatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dikategorikan sebagai limbah, yang pertama ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Karakteristik limbah cair: barang hasil kerukan, limbah padat, residu, insinerator, limbah, sampah, lumpur limbah, amunisi, limbah kimia, bahan biologis, bahan radioaktif, panas, peralatan yang rusak atau dibuang, batu, pasir, kotoran gudang, industri, kota, dan limbah pertanian yang dibuang ke air. Limbah cair. Limbah cair adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya atau air buangan yang bersifat kotoran umum. Kombinasi limbah cair atau air yang dibawa dari tempat tinggal, institusi, dan komersial industri bersama-sama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan yang kemungkinan ada. Jenis dan sumber limbah. Jenis dan sumber limbah dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair domestik dan limbah cair industri. Sumber limbah cair domestik. Yang pertama berasal dari permukiman atau rumah tangga. Yang kedua ada daerah komersial. Yang ketiga ada perkantoran. Yang keempat fasilitas rekreasi. Karakteristik limbah cair. Ada karakteristik fisik yang di dalamnya ada padatan, warna, karakteristik kimia, ada organik, anorganik, dan gas, dan karakteristik biologi ada organisme. Karakteristik fisik. Yang pertama ada temperatur, merupakan parameter yang penting dalam unit pengelolaan limbah karena terkait dengan proses biologi dan kimia. Yang kedua ada bau, contohnya bau hidrogen sulfid seperti telur busuk. Yang ketiga ada warna dan padatan, berasal dari materi disolved, suspended, dan senyawa-senyawa koloidal. Karakteristik kimia dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah karbon yang dikombinasikan dengan satu atau lebih elemen seperti O, N, P, dan H. Senyawa anorganik umumnya terdiri dari atas pasir, grit, mineral-mineral. Contohnya klorida, nitrogen, fosfor, logam-logam. pH digunakan untuk melihat keasaman. Keberadaan ion H di air limbah. Kontributor utama alkalinitas adalah ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksida. Karakteristik biologi. Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang bervariasi, hampir dalam semua bentuk air limbah, misalnya virus, bakteri E. coli, dan lain-lain. Klasifikasi mikroorganisme di air limbah. Kelompok binatang contohnya bertulang belakang, kerang-kerangan, kutu, dan larva. Kelompok tumbuhan contohnya lumut, pakis, dan bakteri. Kelompok protista contohnya ganggang, bakteri, jamur, hewan bersel satu atau protozoa. Komposisi limbah cair. Komposisi limbah cair ini ada dua, yaitu air 99,9% dan bahan padat 0,1%. Untuk bahan padat, komposisinya ada dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk organik, ini komposisinya ada 65% protein,
25% karbohidrat, dan 10% lemak. Untuk anorganik, ini ada butiran, garam, dan metal. Pengelolaan limbah cair. Proses biologi yang ada di dalamnya sering kali terhambat oleh faktor lingkungan, misalnya karena deplesi oksigen. Limbah tersebut akan menghasilkan bau yang menyengat dan tidak enak, lendir yang berlebihan. Sudah dapat diperkirakan, jika hal ini terjadi, kemungkinan mikroorganisme penghuni limbah adalah bukan dari jenis mikroba yang diharapkan perannya untuk memurnikan limbah, tetapi justru mikroba yang merugikan karena akan menghasilkan gas metana yang dapat meracuni lingkungan. Lebih kacau lagi apabila perlakuan mikroba yang salah ini diikuti oleh perlakuan manusia yang tidak bersahabat. Selain karena jenis dan populasi mikroba yang tidak terkendali, hal lain yang sangat prinsip adalah teknik perlakuannya yang tidak dikendalikan. Misalnya, waktu tunggu limbah yang salah menyebabkan mikroba jenis tertentu meledak populasinya dan menyebabkan kekacauan dalam proses pengelolaan limbah. Hal ini dapat menimbulkan bau, blooming, dan lain-lain. Berlatar belakang hal tersebut, bioteknologi lingkungan akan dapat membantu pengolahan limbah organik dengan pengembangan mikroba yang baik dengan teknologi yang tepat. Berdasarkan penggunaan oksigen oleh mikroba, teknik pengolahan limbah dibedakan ke dalam model aerob dan anaerob. Secara aerob, diantaranya dilakukan dengan menggunakan teknologi saringan mikroba, lumpur aktif, kolam, reaktor kolom. Sedangkan secara anaerob dilakukan dengan teknologi sludge digestation, contact digestation, and column reactor. Teknik filter mikroba. Teknologi ini dikenal juga sebagai trickling filter films atau biomas, yang terdiri dari bakteri, jamur, protozoa, dan larva insekta. Selain itu, alga biru hijau dapat tumbuh membentuk lapisan pada permukaan. Yang selanjutnya ada teknik lumpur aktif. Prinsip teknik ini adalah menginteraksikan dalam sebuah reaktor biologis teraerasi air limbah dengan mikroorganisme tersuspensi yang akan mengurangi zat pencemaran pada perairan. Mikroorganisme tersuspensi pada air limbah akan membentuk flok-flok bakterian. Campuran masuk, kemudian ke dalam bak pengendap, di mana akan terpisahkan antara air bersih dengan mikroorganisme dalam lumpur. Selanjutnya ada teknik kolom reaktor. Sistem ini disebut juga sebagai deep subsystem yang menggunakan reaktor airlift yang tingginya dapat mencapai 70 meter lebih. Teknik ini disebut juga dengan tower biology karena menggunakan proses lumpur aktif. Yang selanjutnya ada teknik kolam oksidasi terbuka dan fotobioreaktor. Dengan mengkultur alga pada kolam oksidasi dapat memperoleh 3 keuntungan, yaitu mereduksi beban limbah pencemar yang ada di perairan, memperoleh hasil panen biomasa alga yang dapat dibuat menjadi biodiesel, dan menangkap CO2 di udara. Karena penyerap gas CO2 yang paling efisien adalah laut. Selanjutnya, pengolahan limbah dengan cara anaerob. Degradasi limbah padat. Degradasi limbah padat dengan menggunakan mikroorganisme saat ini sudah banyak dikenal. Mikroba yang sangat dikenal di kalangan petani adalah mikroba yang digunakan untuk kegiatan pengomposan atau untuk tujuan perbaikan struktur tanah
terutama dari segi mikrobiologi. Proses pengomposan secara singkat dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Pada tahap-tahap awal proses pengomposan, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi segera dimanfaatkan oleh mikroba bisulfik. Mungkin cukup sekian materi dari saya tentang bioteknologi lingkungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.